Firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Berapa banyak di antara kita yang ada di sini rindu untuk menyambut lawatan Tuhan? Saya percaya sebagaimana Bartimeus yang sudah hidup dengan paradigmanya yang lama, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, pada saat dia melawat satu daerah yang disebutkan dalam firman Tuhan di sini, Yeriko. Dan perjumpaan itulah yang memungkinkan dia yang hidup dengan paradigmanya yang lama berubah dengan paradigma yang baru. Mengapa demikian? Karena ada perjumpaan antara dia dengan Yesus ketika Tuhan Yesus melawat satu daerah dan Yesus disambut di sana. Maka sambutan terhadap lawatan Tuhan itulah yang mengubahkan kehidupan kita, termasuk paradigma kita yang lama berubah karena kita memiliki paradigma yang baru di dalam Yesus. Berkaitan dengan menyambut lawatan Tuhan ini ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Pertama, lawatan Tuhan di suatu tempat memungkinkan terjadinya mujizat. Haleluya. Hari ini saya percaya kalau saudara saya menyebut lawatan Tuhan, di sini pun Yesus yang sama mau melakukan mujizat bagi kita sekalian. Mengapa? Karena kita percaya Yesus Kristus sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kalau dia melakukan mujizat pada zaman dulu, hari ini dia Yesus yang sama melakukan mujizat bagi kita sekalian. Karena itu firman ini berkata, kalau Yesus melakukan suatu lawatan di suatu tempat dan di sana orang memberikan sambutan terhadap lawatan Tuhan, di situ pasti terjadi mujizat. Rindukah saudara mengalami mujizat? Gereja Betel ini percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini, dan kita selalu mau berjalan dalam perairan mujizat, membangun gereja berharap mujizat Tuhan. Haleluya. Membangun pelayanan berharap mujizat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melawat suatu tempat, pasti di situ terjadi mujizat. Kita perhatikan apa yang diungkap dalam ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Yesus pergi ke Yeriko untuk melakukan lawatan di tempat itu, saudara-saudara. Apa yang terjadi ketika Yesus ada di sana? Firman Tuhan berkata, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Berapa banyak orang yang mengikut Yesus di sini? Banyak sekali. Sama seperti hari ini, banyak orang Kristen, mereka mengaku diri mereka orang Kristen, tetapi gaya hidup mereka tidak menunjukkan mereka pengikut Tuhan Yesus. Mereka masih mabuk-mabukan, mereka pesta pora, lakukan berbagai kejahatan. Sama seperti yang terjadi di sini. Murid-murid ikut Tuhan Yesus, ada orang banyak, tetapi di kalangan murid kita tahu ada yang mengkhianati Tuhan. Di kalangan murid ada yang menyangkal Tuhan walaupun dia bertobat. Tetapi kita perhatikan ketika Yesus melawat kota Yeriko, semua orang bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam melawatan itu. Tapi tidak semua mereka mengalami perubahan paradigma. Hanya satu yang disebutkan di sini, seorang pengemis yang buta dengan paradigma yang lama. Dia duduk di pinggir jalan, hari-hari dia mengemis dan mengharapkan belas kasihan orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melawat Yeriko, Yesus disambut oleh Bartimeus. Dia mengalami mujizat, hidupnya berubah. Saudara, mujizat yang terbesar dalam hidup kita bukanlah sembuh dari sakit. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita mengalami kelahiran baru. Itulah mujizat terbesar yang tidak ada seorang pun dapat melakukannya kecuali melalui iman kepada Yesus Kristus yang mau melawat setiap kita yang menyebut lawatannya. Mujizat pasti terjadi.
Dan saya percaya gereja ini juga dimulai karena mempercayai mujizat. Haleluya. Kalau saudara sekalian bisa hadir dalam pertemuan ibadah melalui tantangan di jalan, itu membuktikan saudara punya kerinduan untuk menyembah Tuhan dalam lawatannya setiap kali kita melakukan pertemuan ibadah seperti yang berlangsung hari ini. Jadi kesetiaan saudara mengikut Tuhan, saudara harus buktikan dengan melalui jalan yang tanpa aspal, tapi tidak bersemangat ikut Tuhan. Itu berarti saudara semua siap menyambut lawatan Tuhan. Dan ketika saudara menyambut lawatan Tuhan, di situ mujizat terjadi. Sakit disembuhkan, segala macam persoalan Tuhan bisa selesaikan. Karena Yesus yang kita sembah hari ini, yang sama dengan yang lalu yang melakukan mujizat, Dia tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, lawatan Tuhan dialami oleh orang yang mau mendengar berita tentang kehadiran Yesus. Ketika Yesus melawat Yeriko, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-47, ketika didengarnya, siapa yang mendengarin? Bartimeus, ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu ada di sana, melawat daerah itu, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lawatan Tuhan di suatu tempat hanya bisa dialami oleh mereka yang menyendengkan telinganya untuk mendengar berita tentang Yesus. Bagaimana saudara dan saya selama ini? Apakah kita suka mendengar gosip? Apakah kita suka mendengarkan fitnah-fitnah orang? Apakah kita suka mendengarkan hal-hal yang tidak membangunkan iman kita? Kalau itu yang kita dengar, maka mujizat tidak mungkin terjadi. Tapi percayalah, kalau kita menyendengkan telinga kita untuk mendengar berita tentang Yesus, Alkitab berkata, iman kita itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar berita tentang Kristus yang diberitakan, baik dalam ibadah minggu seperti ini, demikian juga yang kita dengarkan sendiri melalui pembacaan Alkitab setiap hari, maka iman kita akan timbul. Dan dengan iman yang kita miliki, yang berdasarkan berita yang kita dengar dari firman, dengan iman itulah kita menyambut karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan melawat kita, kita mendengar berita tentang Dia dan menjadikan apa yang Tuhan lakukan dalam lawatannya, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terima fakta dari apa yang firman Tuhan katakan, maka mujizat terjadi. Paradigma yang lama berubah. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendengar berita-berita yang dari dunia, tapi kita mendengar berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Contohnya begini, perubahan paradigma itu saudara-saudara. Dunia mengatakan bahwa hemat itu pangkal kaya. Itu paradigma dunia. Paradigma firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, perubahan paradigma seperti ini tidak mungkin bisa terjadi karena kita sudah dicekoki dengan paradigma dunia bahwa hemat pangkal kaya. Tetapi ketika kita mendengar firman, dan firman memberitahukan kepada kita lebih berbahagia memberi daripada menerima, maka paradigma yang lama kita buang dan kita memperlakukan paradigma yang baru, yaitu paradigma dari Allah yang Dia nyatakan dalam firman-Nya bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ketika kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bahkan jauh melebihi dari apa yang kita berikan. Karena apa? Karena ketika kita mentaati apa yang Tuhan katakan, Tuhan sendiri akan menggenapi yang Dia katakan itu pada kita ketika kita beriman sesuai dengan berita dari firman yang kita dengar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, lawatan Tuhan dialami oleh orang yang berseru memohon belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kenapa di antara sekian banyak orang yang mengikut Tuhan, hanya orang ini yang mendapatkan belas kasihan Tuhan?
Sehingga paradigma hidup yang lama sebagai pengemis buta berubah. Karena ketika Tuhan melawat Yeriko, ada suatu tindakan dilakukan oleh orang ini. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Mungkin ada di antara kita yang dilarang oleh keluarga kita, oleh suami kita, oleh istri kita, jangan ke gereja. Untuk apa ke gereja? Kamu dapat apa dari sana? Lebih baik tinggal di rumah. Layani saya sebagai suami, layani saya sebagai istri, layani saya sebagai orang tua, daripada pergi gereja. Dapat apa di sana? Mungkin ada yang seperti ini yang saudara alami dalam mengikuti Tuhan, seperti hal yang dialami oleh Bartimeus yang buta ini. Ketika dia berseru, malah orang-orang yang menyebut diri mereka pengikut Tuhan, orang-orang Kristen yang di sekitar Yesus, bukannya menolong orang ini untuk bisa berakses dengan Yesus, tapi menegur, diam, kau mengganggu saja, teriak-teriak, apa kau ini mengganggu? Saudara yang kasih, hal yang seperti ini bisa kita alami, saudara-saudara. Jadi kalau andai kata saudara mengalaminya, saudara tidak sendirian. Bartimeus saja ketika dia berseru, orang di sekitar Yesus yang mengatakan diri beragama, mengatakan diri orang yang ikut Tuhan, justru mereka yang menegur, diam, kamu mengganggu. Tetapi apakah dia diam? Semakin dia dilarang, semakin dia berseru, minta pertolongan, minta belas kasihan dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya pengalaman-pengalaman dalam hidup beriman, dalam hidup mengikut Tuhan itu. Kalau kita merendahkan hati kita, kita menjadikan Tuhan sebagai tempat di mana kita berseru minta belas kasihan. Karena saudara dan saya sangat membutuhkan belas kasihan. Semua kita umat manusia memiliki kebutuhan untuk dikasihi, dan tidak ada kasih yang lebih besar yang dapat kita nikmati dalam hidup ini selain kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melawat kita, kita akan alami lawatan Tuhan. Kalau kita melakukan suatu tindakan, memanfaatkan kesempatan itu untuk kita berseru kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang sombong, tapi Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, kalau dilarang, jangan ikut Tuhan, dia punya kebutuhan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Karena itu semakin ditegur, semakin dia berseru, Yesus kasihanilah kami. Ini yang harus menjadi permohonan kita ketika kita rindu mengalami lawatan Tuhan. Harapkan belas kasihan Tuhan, karena dari Dia sumber belas kasihannya. Yang berikut Bapak Ibu, seruan yang didasarkan oleh iman sejati yang timbul dari mendengar suara Tuhan, menarik perhatian Tuhan untuk menyatakan mujizat. Dasar saudara-saudara, kalau sudah baca ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdiri. Ia memanggil engkau. Bayangkan saudara-saudara, ketika dia berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, yang didasarkan oleh iman yang sejati yang timbul dari mendengar suara Tuhan. Ternyata hal ini menarik perhatian Tuhan untuk menyatakan mujizat. Yesus harus melangkah, tapi langkahnya berhenti dan menyatakan pertolongan untuk seseorang yang bernama Bartimeus. Dan mujizat dinyatakan. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh menjadi satu pribadi yang berseru dengan sungguh-sungguh didasarkan pada iman, berdasarkan keyakinan bahwa belas kasihan hanya dia dapatkan dari Tuhan, sumber belas kasihan. Dan dengan dasar itu saudara-saudara, Yesus Kristus yang harus melangkah untuk melanjutkan perjalanan, tapi terhenti langkahnya dan menyatakan perhatiannya kepada yang bernama Bartimeus. Tahukah saudara dia ada di sini?
kita menghentikan langkah dia, dan dia menyatakan pertolongannya kepada kita. Karena ada orang yang berseru dengan iman, yang berharap belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Mukjizat pasti terjadi. Semua kita yang di tempat ini mengalami mukjizat. Haleluya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, lawatan Tuhan disambut dengan kesediaan untuk meninggalkan dosa dan datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke-50 mengatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lawatan Tuhan kita sambut dengan kesediaan meninggalkan hidup lama. Amin. Tinggalkan hidup lama. Tidak boleh kita datang kepada Yesus dengan hidup yang lama. Kita harus tinggalkan paradigma lama supaya kita bisa menerima paradigma yang baru dari Yesus ketika kita datang kepadanya. Contoh yang saya bisa bagikan, ketika saudara memiliki satu gelas di sini, isinya kotoran. Untuk saudara mendapat air yang bersih, kita tuang di gelas yang penuh dengan kotoran itu. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Terjadi percampuran antara yang bersih tadi dengan yang kotor, sehingga tetap kotor. Nah, untuk menerima hal yang baru, maka yang lama harus dibuang, baru kita bisa menyebut yang baru. Demikian saudara yang kasih yang terjadi dengan Bartimeus. Dia harus tanggalkan jubahnya untuk menerima jubah yang baru dari Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya melalui mujizat yang terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bartimeus disebut anak Timeus, itu memiliki arti bahwa dia adalah anak dari sesuatu yang kotor, najis, haram, cemar. Jadi pada saat Yesus memanggil dia, langkah Yesus terhenti dan dia dipanggil untuk datang pada Yesus. Maka langkah yang dia lakukan yang menunjukkan imannya kepada Tuhan, dia harus tanggalkan jubah lama. Karena begini, di Israel pada waktu itu, ketika ada orang seperti Bartimeus yang pengemis ini, dia diberikan jubah pengemis. Nah, contoh kasus saudara lihat, kalau orang ditangkap KPK, apa yang dipakai? Rompi warna apa? Orange. Itu membuktikan bahwa dia manusia berbeda dengan kita. Dia manusia berbeda. Seperti itu saudara-saudara, ketika orang mengemis, maka diberikan baju pengemis, jubah pengemis, sehingga setiap orang lewat, oh dia pengemis, maka mungkin ada hati yang penuh belas kasihan, ya kasihlah 1.000, 2.000 rupiah begitu ya. Kalau tidak ya dia tetap tidak dapat apa-apa. Itulah kehidupan hari-hari dari Bartimeus pengemis yang buta ini, saudara. Tapi ketika Yesus melawat kota Yeriko, dia menyambut lawatan Tuhan, dan satu hal yang kita ketahui dari tindakan imannya, dia tanggalkan jubahnya yang lama, baru dia datang kepada Yesus Kristus. Ini artinya apa? Paradigma yang lama kita harus buang untuk kita menerima paradigma yang baru dari Tuhan sebagai sumber pembaruan hidup kita. Haleluya. Dan yang keenam, kehendak Tuhan didemonstrasikan dalam lawatannya bagi kita sesuai dengan kebutuhan yang kita nyatakan kepadanya. Kebutuhan. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa dia buta? Tahu. Bartimeus ini buta. Tapi mengapa Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau mau? Aku berikan kepadamu. Apa yang kau perlukan? Aku berikan kepadamu. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu mau menjawab apa yang kita sampaikan sebagai suatu kebutuhan, bukan keinginan. Apa kebutuhan dia di sini? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi kita mungkin memiliki paradigma yang lama yang digambarkan seperti halnya Bartimeus. Kita buta rohani. Kita biasa mengharapkan belas kasihan orang. Itu paradigma yang lama. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berubah paradigma kita
tidak lagi mengharapkan belas kasihan manusia, karena belas kasihan manusia terbatas. Kita mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Karena itu dia katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Karena dia tahu hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong dia untuk memulihkan hidupnya, memulihkan penglihatan jasmani, penglihatan rohani, memberikan keselamatan hidup yang kekal. Itu hanya Yesus. Apa kebutuhan saudara hari ini? Sampaikan kepada dia. Dia mampu untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bukan keinginan-keinginan kita, tapi kebutuhan yang mendesak, yang memang hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Seperti yang dia ungkapkan, apa yang kau mau, aku berikan kepadamu, aku lakukan bagimu. Dia jelas kebutuhannya bukan lagi uang. Walaupun dia mengemis itu karena dia butuh uang, tapi dia tahu kebutuhan yang paling utama bukan uang. Makanya dia tidak minta uang kepada Yesus. Kebutuhan yang paling utama bagi dia adalah supaya dia melihat. Dan kalau hidupnya sudah berubah, dia sudah melihat, saya percaya dia tidak mungkin jadi pengemis lagi. Dia pasti bekerja dan menghidupi dirinya, dan bahkan bisa membantu orang lain, karena dia sudah mengalami suatu perubahan paradigma karena perjumpaannya dengan Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, iman pribadi yang menyelamatkan dan menyembuhkan, mendorong kita untuk mengikut Yesus sepanjang perjalanan hidup kita, serta memuliakan namanya. Kita belajar dari Bartimeus, yang tadinya hari-hari hidupnya dia mengharapkan belas kasihan orang, duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Tetapi puji Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan dalam lawatannya ke Yeriko, maka dia telah menunjukkan iman pribadinya kepada Tuhan. Dia berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus, dan iman pribadinya lah itu yang menyebabkan dia disembuhkan, diselamatkan. Dan ketika dia disembuhkan dan diselamatkan, apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Firman Tuhan berkata, dia mengikut Yesus sepanjang perjalanan. Itu apa artinya bagi kita? Artinya kalau kita sudah disembuhkan, sudah diselamatkan, telah terjadi perubahan paradigma dari yang lama kepada paradigma yang baru. Seperti tadi saya sampaikan, siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah disembuhkan, kita sudah diselamatkan. Saudaraku yang kasih, ketika seseorang mengalami perubahan paradigma, di mana dia sudah diselamatkan, sudah disembuhkan, punya pengalaman iman dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saya percaya hal itulah yang mendorong dia untuk mengikut Tuhan sepanjang perjalanan, dan dia akan memuliakan Tuhan. Saudara, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Ayat yang ke-52 mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi penyelamatan terjadi dalam hidup orang ini yang membawa kesembuhan karena imannya kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih, pergi, imanmu menyelamatkan engkau. Tapi apa yang dia lakukan? Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Dalam konteks yang sama disebutkan dalam Lukas pasal 18 ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat itu dan memuji-muji Allah. Jadi orang yang telah mengalami suatu perubahan hidup dari paradigma yang lama, yang dia warisi dari nenek moyangnya, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami perubahan hidup, paradigma baru dia terima, dia disembuhkan, dia diselamatkan. Apa yang terjadi, saudara? Dia ikut Tuhan sepanjang perjalanan. Bukan saja itu, dia sendiri pun memuliakan Tuhan, dan orang lain yang menyaksikan apa yang Tuhan buat dalam hidup orang itu juga ikut memuliakan Tuhan. Dan saya percaya kalau semua jemaat di tempat ini mengalami perubahan paradigma, yang lama sudah berlalu, yang baru datang,
bukan saja kita memuji-muji Tuhan, orang lain yang lihat kita juga akan memuji Tuhan karena kehidupan yang diubah oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena firman Tuhan, oleh karena kita membuka diri menyambut lawatan Tuhan. Percaya saudara Tuhan ada di sini? Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, saudara percaya Tuhan ada bersama dengan saudara di situ? Kalau saudara percaya, saya percaya juga saudara mengalami juga perubahan hidup seperti yang dialami oleh kami di tempat ini. Dan ingat, ketika engkau mengalami perubahan hidup, jangan terus-menerus tinggal di rumah, terus datang juga berjemaat di GBI Labuan Bajo. Kalau saudara belum tahu alamatnya, saudara bisa mengikuti melalui Facebook. Tanyakan di nomor handphone yang ada, saudara akan diarahkan. Walaupun perjalanan ke sini penuh kesulitan, tapi itu bukti bahwa saudara sungguh-sungguh beriman. Karena orang yang beriman harus membuktikan dirinya dengan mengikut Tuhan, menghadapi tantangan seperti yang dialami oleh Bartimeus. Dilarang, tapi tidak mengurungkan niatnya untuk ikut Tuhan. Dilarang jangan berseru, tetap berseru, karena dia tahu Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan. Kiranya Tuhan yang punya firman ini memberkati kita sekalian, biar kita ikut Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita, memuliakan Tuhan. Dan akibat perubahan paradigma yang kita alami seperti yang dialami oleh Bartimeus, orang lain akan muji-muji Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga kita bersama-sama bisa menuntaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid. Dan sebagaimana deklarasi yang saudara-saudara tadi lakukan, Yesus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu Yesus datang kembali. Mari kita mempersiapkan diri dipakai Tuhan seperti halnya Bartimeus. Ikut Tuhan Yesus sepanjang perjalanan, muliakan dia, dan biar orang lain memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Mari semua berdiri Bapak Ibu saudara-saudara. Kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, amin, haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara yang kasih, kekuatan kita peroleh hanya dalam Yesus. Sambut dia ada di sini. Amin. Apapun pergumulan-persoalan kita, manusia tidak sanggup menolong, tapi Yesus, dia sanggup menolong kita. Dia yang mampu merubah paradigma lama kita. Kita menerima paradigma yang baru, seperti halnya dialami oleh Bartimeus. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Hamba-Mu terbatas dalam mengungkapkannya, tapi biarlah Engkau yang tidak terbatas itu terus mengerjakan apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu, dalam hati sanubari dari setiap umat-Mu. Apabila ada yang sakit, coba disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan kembali, yang mengalami berbagai tantangan hidup, berikan kekuatan untuk bertahan. Ikut Tuhan. Oh haleluya. Apapun tantangan seperti yang dialami oleh Bartimeus, dia tidak akan pernah diam. Dia tetap berseru, karena dia tahu hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong dia. Biar hal yang sama Engkau kerjakan dalam diri dari setiap umat yang di tempat ini, untuk tetap setia dan taat teguh dalam keadaan apapun, sehingga mereka sekali ikut Tuhan dalam perjalanan, mereka tetap ikut, mereka muliakan Tuhan, dan orang lain dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan dari setiap umat di tempat ini. Apabila ada dalam keadaan kekurangan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang akan melimpahkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan ya Tuhan, sesuai dengan kekayaan, kasih karunia dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan.